siapkan hati kita mau beribadah di minggu yang ketiga di bulan November. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita minta hadirat Tuhan, sama-sama hadir di ini untuk kita memuji Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudusnya hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Dia melakukan hal-hal yang ajaib. Tangan kanannya dan lengannya kudus telah menyelamatkan miliknya. Tuhan telah menyatakan keselamatan. Dia menyingkapkan kebenaran di depan semua bangsa-bangsa. Dia telah mengikat kasih setianya dan kasih setianya kepada seluruhnya KFG. Seluruh bumi telah menyaksikan kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Petiklah baik-baik dan bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan tanpa dan kecapi. Bermasmurlah dengan suara nyanyi, dengan trompet dan sangkakala. Bersorak-sorai di hadapan Tuhan, Raja yang Maha Besar. Biarlah laut dan segala isinya bergemuruh, dan dunia serta yang tinggal di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan biarlah gunung-gunung bersukacita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Dia telah datang untuk menghakimi bumi, dan Dia menghakimi dunia dengan keadilan, bangsa-bangsa dengan ketulusannya. Bersoraklah bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan di tempat ini. Kita yang terus mengandalkan Yesus untuk memuji Tuhan, bersorak. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk fokus memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami siap untuk dilawat akan kebenaran firman itu sendiri. Kami siap untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Biarlah tema YAS Unmerited Favor adalah kasih karunia yang daripada-Mu. Kami tidak layak menerima apapun Tuhan, tapi kami layak menerima kasih karunia itu karena kemurahan, karena kebaikan-Mu untuk kami. Kita akan puji oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Aku percaya berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus, ajar kami untuk menghadap hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyembah Engkau, karena Engkau baik, terus memberikan nafas kehidupan yang baru untuk kami.
Kau berkati rekan-rekan kami dalam perjalanan menuju tempat ini, dapat bersama-sama dengan kami untuk menyembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Biar musik memuji Tuhan, kita nikmati kemurahan Tuhan. Yang terbesar dalam kehidupan kami adalah nafas kehidupan yang baru, yang setiap pagi rahmat-Mu selalu baru untuk kami Tuhan. Kesehatan yang berlimpah daripadamu ya Bapa. Karena kemurahan kasih setia-Mu, kami terus bersyukur kepada Yesus. Ada keajaiban melalui permasalahan kami, permasalahan hidup kami, permasalahan gereja kami. Karena kemurahan dan kebaikan-Mu untuk kehidupan kami Yesus. Thanks the Lord. Kita angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan, kami ada untuk menyembah Kau ya Bapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji aku percaya berkat-Mu untuk kami. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya. Cuma saya datang bangkit berdiri. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Kami percaya akan berkat-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti kami. Mau sembah Kau Tuhan, katakan pujian ini sekali lagi. Aku percaya, aku percaya.
mari puji. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Mari angkat suaramu, sembah Yesus saat pagi hari ini. Sembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus, Yesus, kami percaya akan kasih karunia-Mu. Kami percaya akan anugerah-Mu, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu untuk hidup kami ya Bapa, untuk hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kami percaya. Yesus, aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Berkat-Mu atas terima kasih, terima kasih Bapa. Thanks the Lord. Engkau yang tahu isi hati kami. Dengan lembut katakan pujian ini. Lawat hati kami dengan pujian ini Tuhan. Kami percaya. Ada lawatan-Mu, ada lawatan-Mu untuk kami ya Bapa. Praise the Lord. Dengan iman, angkat kedua tanganmu, katakan, kami percaya akan kasih karunia Engkau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau kebajikan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Thanks the Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan berkat, kami percaya akan kemurahan, kami akan percaya akan keajaiban-Mu, kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan terjadi untuk gereja kami Kingdom Family of God beserta jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat ini ya Bapa. Kami klaim akan pujian yang kami katakan, oleh karena kemurahan, oleh karena berkat-Mu tercurah terjadi untuk kami. Kami pegang janji-Mu yang seperti fajar pagi hari akan terjadi untuk kami. Sama-sama kita katakan, amin. Kita percaya akan kemurahan Tuhan, kita percaya akan kasih karunia Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan ya Bapa untuk kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan
kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyata. Kerajaanmu kekal selama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bertangga dan meminta untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau berjaya dan meminta untuk selalu. Saya mau dengar jemaat tepuk tangannya untuk Yesus kita. Engkaulah Raja untuk kami Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kita siap untuk memuji, kita siap untuk melompat untuk Yesus kita. Amin. Katakan, are you ready? Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kami. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Haleluya, haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan adalah Raja, Tuhan menjadi kemuliaan kita. Pegang janji Tuhan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin. Kita mau katakan pujian ini di dalam Mazmur 23. Hatiku percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kita di padang-padang yang belantara. Tuhan akan taruh kita di padang-padang yang berumput hijau. Amin. Tuhanlah Engkau kekuatan untuk kami. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Tuhan selalu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kami. Amin.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan hatiku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran, kaulah benaran, dan kau tak berlindung mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita, beri salam kiri kanan kita. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Yesus kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, 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 ya Kau baik Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tarik nafas. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema YHS yang diberikan dari pusat adalah Unmerited Favor. Saya pernah baca buku ini. Pengarang penulisnya adalah Joseph Prince. Dia berbicara, tidak ada yang kita terima kalau bukan kasih karunia Tuhan. Joseph Prince berbicara dalam Unremitted Favor. Dia menegaskan di Alenia halaman 50, tidak ada yang bisa kita terima kalau bukan kasih karunia Tuhan. Biar tema YHS ini menjadi kekuatan dan berkat kemurahan kita, amin. Siapkan hati kita. Saya mau ngajak menyembah Yesus. Sembah kita mau sembah Yesus, amin. Sebelum kita nyanyikan pujian, kita sembah Dia. Kami tidak layak Tuhan menerima apapun kalau bukan kasih karunia. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk tema pada saat ini, Unremitted Favor, yang berkata Tuhan Yesus Engkau baik, memberikan kasih karunia-Mu, memberikan anugerah-Mu. Thanks the Lord. Kami percaya Tuhan, di dalam saat kami mengalami pergumulan,
mengalami kelemahan, baik pun sakit, mengalami apapun Tuhan, ada yang terbaik melalui kasih karunia-Mu untuk kami ya Bapa. Sehingga kami pulang dari tempat ini menerima berkat yang baru, menerima kemurahan yang baru daripada-Mu. Kami pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu dan kemurahan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kau ragu untuk menyembah Yesus. Jangan kau malu di sisi kiri dan kananmu untuk kau membuka mulut. Mari sembah Dia. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Haleluya. Kami akan pulang membawa berkat-berkat surgawi Tuhan, karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Oh, sana bagimu. Terus sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Sembah Dia. Yesus hadir melalui kuasa Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, berkat kemurahan-Mu, berkat kebaikan-Mu, kami terima Tuhan. Thanks the Lord. Kau hiasi kehidupan kami. Engkau yang menghiasi kehidupan kami dengan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian ini. Kau hiasi, hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thanks the Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
dengan lembut katakan, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau Katakan pujian ini karena kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Yesus. Ini tangan kami terakhir surga Tuhan, karena Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. kami siap menerima firman-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Masih dalam hadirat Tuhan, masih di dalam hadirat Tuhan ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman. Kami mau dilawat firman-Mu Tuhan, karena kemurahan, karena kebaikan, karena Engkau baik untuk kami. Urapi kami pribadi, lipas pribadi dari bangku terdepan sampai terbelakang. Biar unmerited favor yang tidak layak kami terima, tetapi kami menerima kelayakan kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau sambut firman-Mu. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat. Lawat kami akan firman-Mu Tuhan. Tuhannya karena Yesus, hidup baik, semua berkat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Bapa, Engkau sangat baik dan teramat sangat baik bagi kami. Tuhan, ini kami. Selidiki hati kami masing-masing. Kami ingin Engkau memastikan hati kami adalah tanah yang subur pada pagi hari ini. Untuk menerima benih firman-Mu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah sepenuhnya Tuhan yang beracara saat ini. Nyatakan isi hati-Mu, ungkapkan keinginan-Mu. Tuhan, kami mau. Terpujilah nama-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu. Biarlah sepenuhnya kuasa ilahi yang berkuasa dan berkata-kata. Tuhan, Engkau sanggup memadamkan segala pengetahuan manusia yang terbatas. Namun biarlah hanya Engkau yang tidak terbatas. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Unmerited favor. Yuk, monggo. Minta tolong dong slide-nya. Terima kasih untuk semuanya. Unmerited favor. Unmerited. Awalnya saya pikir unmarried. Unmerited favor. Ya, kemurahan yang tidak pantas dan tidak layak untuk kita sebenarnya, ya. Nah, karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda yang membuat kita menyadari dan menghargai kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak layak. Nah, sekarang tahu nggak kenapa kita dikatakan tidak layak? Padahal kita diciptakan segambar, betul? Ya, berarti sama, gitu. Tapi kenapa kita dianggap tidak layak? Ya, yuk. Kalau kita reminder, Bapak dan Ibu, kita reminder di dalam Kejadian. Yuk kita buka di dalam Kejadian 1, boleh di masing-masing karena kita hanya reminder sekilas ya. Sekilas supaya kita tahu sih kenapa sih kita ini menjadi tidak layak. Ya. Di dalam Kejadian 1, ya, di situ disebutkan sampai Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 25, ya. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, ini yang kelima, dan segala jenis binatang merayap di tanah. Elohim melihat bahwa semuanya ini baik. Ya. Jadi sebelum menciptakan kita nih, semuanya diciptakan, semuanya udah di-prepare, semuanya sudah ada. Artinya apa? Kita number one. Ya, kita makhluk yang berharga, yang cintai dan dikasihi, ya. Ayat yang ke-26 demikian firman Tuhan, lalu Elohim berfirman, biarlah kita, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Ya. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dan citra Elohim mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan.
Elohim memberkati mereka, memberkati kita semua. Elohim berfirman kepada kita semuanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala makhluk yang merayap di bumi. Ya, enak nggak? Enak nggak kita kalau kembali ke awal? Dulu ngebayang seperti ini. Jadi kalau suami saya selalu menggambarkan adalah manusia itu dulu nggak pernah dia namanya tani nunduk segala macam. Dia semuanya tegap berdirinya dan dia hanya tinggal memetik. Jadi nggak encok, ya, tinggal memetik gini doang nih, tinggal memetik. Nggak ada yang kurang, ya. Tapi kita akan pelajarin. Begitu ada ular dibilangin, udah dilarang itu. Satu pohon doang yang dilarang, semuanya kamu boleh makan. Semuanya kuasai, hanya satu doang. Nah, ya, satu doang pun diembat loh. Satu doang udah tahu diembat. Ini sifat manusia yang pertama nih, serakah, mulai nih. Siapa yang menimbulkan ini? Bukan manusia ilahi yang diciptakan segambar loh ya. Semuanya ada murni, semuanya kudus. Tapi ular ini tadi loh yang membawa iming-iming. Nah, jatuhlah dalam dosa. Akhirnya apa? Akibat dari itu dia diusir dan dia harus mengusahakan tanah. Sejak detik itulah manusia mengupayakan tanah dan mengusahakan untuk hidupnya. Jadilah seperti ini. Macul, maka itu ada penyakit encok, rematik, nah itu dia mulai muncul. Ya, karena dia begini nih, mulai begini. Tidak lagi begini, tapi harus mengupayakan semuanya dari tanah. Akhirnya manusia udah turun ke bumi, kemudian melahirkan anak, Kain dan Habel. Ya, Kain dia tani, mengupayakan tanah tadi, mempersembahkan. Habel ternak, dia mempersembahkan yang terbaik. Kain tidak diterima persembahannya, gusar dan iri hati. Ya. Kemudian dari situ dia membunuh Habel. Pembunuhan pertama yang dilakukan manusia. Ini dia. Jadi siapa yang memilih untuk tidak layak? Nenek moyang kita loh di sono. Itu loh. Yang akibatnya terus itu sampai perjanjian lama mengatakan ada waktu yang vakum sampai dengan nabi-nabi yang diizinkan sama Yahweh untuk mengingatkan, dibunuh. Pantas nggak kalau kita tidak layak? Pantas nggak? Karena manusia semakin hari semakin jahat. Itu. Nah, karena kasih karunia saat ini, yuk next yuk kembali. Kembali boleh. Ya, tadi. Maka dari itu yang menjadi alasan. Tapi ya, kehendak Elohim itu tetap dia. Ya dan amin, tetap janjinya. Biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Itu tetap, itu kekal, itu selama-lamanya. Maka itu Tuhan Yesus disalib untuk mengembalikan citra dan rupa kita segambar dengan Dia. Mengembalikan posisi kita yang seharusnya hanya tegak berdiri, itu yang Tuhan inginkan. Maka itu Tuhan Yesus disalib. Bayangin, dari kelahirannya dia di kandang domba. Semasa hidupnya dia dicemooh. Yang mencemooh siapa? Orang-orang yang ngakunya tahu firman. Kemudian dia disiksa sampai mati di kayu salib antara langit dan bumi. Untuk apa? Untuk kita mengembalikan dalam posisi layak. Dalam posisi layak. Harus
harusnya kitalah yang harusnya dimurkai. Tapi itu tidak ada yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat di Roma 8, yuk kita lihat di Roma 8. Kita loncat di Roma 8. Roma 8. Kalau nggak salah ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga, ya, di sini disebutkan, sebab apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat karena kelemahan tubuh manusia sudah dilakukan Elohim dengan mengutus putranya dalam keserupaan tubuh manusia berdosa, dan karena dosa dia menghukum dosa dalam tubuh manusia. Artinya kalau hukum Taurat itu kita salah membunuh, kita harus dibunuh. Mata ganti mata, telinga ganti telinga, tangan ganti tangan, itu hukum Taurat. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa memenuhi hukum Taurat. Syarat untuk kita kembali layak itu harus dipenuhinya hukum Taurat. Karena Elohim tahu tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk memenuhi hukum Taurat, maka itu anaknya yang tunggal diutus untuk kita. Dia yang menanggung hukum Taurat. Ya, maka itu dikatakan di situ sebab tidak ada yang dapat dilakukan karena kelupaan tubuh manusia. Tapi Tuhan Yesus membuktikan dalam keserupaan tubuh manusia dia menanggung hukum Taurat untuk kita. Jadi, ayo, begitu berharganya, ya. Terus kemudian, yuk kita next, ya. Jadi itulah, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, maka dari itu kita sekarang adalah layak. Ya, yo, next kedua. Nah, bukti kemurahan Elohim. Tadi udah disebutkan harusnya kita tidak layak menjadi layak. Sekarang kita buka di dalam Titus 3. Yuk kita buka di dalam Titus 3 ayat yang ke-5a. Sudah kan? Titus 3 ayat yang ke-5a. Bukan saat perbuatan-perbuatan baik kita lakukan, melainkan karena kemurahannya. Ya. Tes. Mantap suara saya gini ya. Tes. Ya. Sampai lupa nih. Oke. Nah. Bapak dan Ibu, ya. Perlu kita ingat, Bapak dan Ibu ingat, saya juga harus ingat selalu, ya. Dari posisi kita tidak layak dan harus dihukum menjadi dilayakkan, ini karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Dia menebus semuanya, ya. Terus kemudian, dan itu semua kasih karunia yang kita terima hari ini di mana kita sekarang boleh memuji Tuhan, itu adalah karena kasih karunia. Bukan oleh karena kepintaran kita, bukan oleh karena kerajinan kita, bukan oleh karena kepandaian kita, bukan oleh karena bla 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 bla, tidak. Bukan oleh karena usaha kita manusia. Tidak ada satupun upaya kita yang bisa membuat kita menjadi benar. Hanya Kristus yang membuat kita menjadi benar. Ya. Karena apa? Kebenaran kita terbatas. Kebenaran kita hanya yang menguntungkan kita. Tapi kebenaran Kristus adalah untuk kemuliaan Dia. Itu. Ya. Maka dari itu Tuhan menebus kita, itu adalah untuk mengembalikan anugerah yang kita terima itu luar biasa. Maka itu selayaknya lah kita harus memuliakan Dia. Ya. Ayo next terus. Yo Om Andreas tadi kembali ke itu. Nah itu kita diselamatkan. Sekarang kita dilahirkan kembali. Nah dilahirkan kembali. Ayatnya tetap sama tadi Om Andreas. Dia telah menyelamatkan kita dengan membersihkan kita. Sehingga kita dilahirkan kembali dan hidup baru oleh Roh Kudus. Membersihkan kita berarti tidak, kalau Tuhan yang membersihkan kita tidak ada noda sedikit pun. Tidak ada masa lalu yang selama ini mengintimidasi kita. Tidak ada sama sekali, kita benar-benar sudah bersih dari segala sesuatu yang dianggapnya
dulu aku begini, aku begini, aku begini. Hari ini kita sudah benar-benar bersih. Ya. Jadi membersihkan kita sehingga kita dilahirkan kembali dan hidup baru oleh Roh Kudus. Ingat, berarti kita hidup baru ini oleh karena Roh Kudus loh, bukan oleh karena kita. Artinya apa? Hidup kita yang sudah baru ini jangan dikontaminasi lagi. Jangan dicampur-campur lagi dengan kebiasaan manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita yang sudah baru dan dilahirkan oleh Roh Kudus ini, biarlah kita hidup dan makanan kita sehari-hari apa yang tertulis di dalam firman. Nah itu tanda kita hidup di dalam Roh Kudus. Ya, yuk next lagi, kita sudah dilahirkan kembali. Nah, memulihkan hubungan kita dengan Bapa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Mari Bapak dan Ibu, seringkali ya kita kemarin ada sempat sharing kami berdua malam sharing gini. Sebenarnya betapa rentannya sih hidup kita ini. Kadangkala di dalam hati kita ingin loh kita ini hidup benar. Betul, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Benar, kita mau menjalankan firman, itu kita mau ya. Tapi seringkali sekeliling kita tanpa kita sadarin, menyeret kita di dalam kegusaran, kemarahan, kekesalan, intimidasi, semuanya. Kita dirasani sedikit aja rasanya kuping panas, hati sudah panas. Nah itu dia. Padahal sebenarnya tidak maksud kita seperti itu. Tapi itulah yang dikatakan perlawanan kita melawan daging. Ego kita ini loh yang gak terima. Manusia roh kita itu tenang-tenang wae, tapi daging hati ini, kan seperti itu. Ya, yuk 2 Korintus 5 ayat 18. Segala sesuatu berasal dari Elohim. Segala sesuatu berasal dari Elohim yang baik dan yang benar yang pastinya, yang melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Ya. Kita di sini mengaku Tuhan adalah Tuhan kita, itu bukan karena daging kita. Tapi oleh karena kasih karunia yang Tuhan Yesus sendiri yang memperdamaikan dirinya dengan kita. Bukan kita yang memperdamaikan diri loh. Tuhan Yesus sendiri yang memperdamaikan dirinya dengan kita. Sebenarnya untungnya Tuhan apa? No, bukan kita. Jadi tidak ada kebanggaan dalam diri kita, tidak ada yang pantas untuk kita kita bangga-banggakan, apa yang kita tahu tentang firman, apa yang kita bisa. No. Ya. Yesus sendiri yang memperdamaikan kita. Memperdamaikan dengan kita itu Yesus, ya. Dan yang telah mengaruniakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Kepada Rasul Paulus untuk mengajar kita. Ya. Nah, dari firman ini kemudian maka itu kenapa di dalam gereja ada gembala, ada ini semuanya itu adalah pengajar-pengajar. Yang juga notaben kami juga belajar. Ya. Next, kita udah diperdamaikan nih ya. Kita udah diperdamaikan. Yang ketiga, dibenarkan oleh anugerah. Titus 3 ayat yang ke-7. Ya, Titus 3 ayat yang ke-7. Supaya kita telah dibenarkan karena anugerahnya, dijadikan pewaris sesuai dengan pengharapan hidup yang kekal. Kalau udah ngomong warisan ini enak. Betul? Betul? Tapi firman Tuhan mencatat juga loh. Siapa yang layak untuk diberikan warisan? Dia yang pastinya sudah akil balik, sudah dewasa. Umur tidak menentukan kita dewasa. Itu syarat mutlak untuk menerima warisan. Berarti harus terus belajar ya. Kita semuanya. Jadi supaya kita yang telah dibenarkan ini ya, diselamatkan, diperdamaikan sudah kita dengan Yesus yang memperdamaikan dengan kita, dijadikan kita baru warisan. Oke, next ya Om Andreas, next.
Nah, untuk menerima kemuliaannya, Roma 8 ayat yang ke-30, kita dibenarkan oleh karena anugerah untuk apa? Untuk menerima warisannya. Untuk 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang telah ditetapkannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Mau enggak? Mau enggak? Mau. Tapi hati-hati, iblis senantiasa mengelilingi kita, singa ompong yang siap menerkam kita, padahal dia ompong, enggak bisa apa-apa. Ya, yo kita harus hati-hati. Next yuk. Next, untuk menerima hidup kekal. Nah, tadi menerima kemuliaan dan menerima hidup kekal. Yuk, tadi Titus 3 ayat 7. Oke. Next, kita sekarang ke Efesus. Kita belajar di Efesus. Efesus 1. Biar kita tahu betapa Tuhan luar biasa, kita dari yang tidak layak menjadi layak. Ya. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Dia telah memilih kita sebelum dunia ada, dan oleh karena kasih dia menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Ini sempat jadi perdebatan dulu. Ya. Nah, yuk kita belajar konsistensi dari Bapa di surga. Ya, tadi kita udah belajar di Kejadian betapa Tuhan semuanya sudah tersedia semua, Tuhan baru menciptakan manusia. Ya. Tuhan menciptakan manusia segambar dan secitra Dia. Kemudian dia berkata, berkembang biaklah dan berkuasalah. Oke? Nah, di Efesus 1 ayat 4 dia disebutkan lagi. Ya, dia disebutkan lagi, dia telah memilih kita sebelum dunia ada. Ya. Jadi itu dikembalikan kepada citra sebelumnya. Ya. Jadi ini loh, konsisten Bapa yang di surga. Tetap walaupun kita sejahat-jahatnya kita, sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, sebobrok-bobroknya kita, seperti apapun kita, Bapa yang di surga tetap konsisten. Ya, akan Dia tadi yang telah memilih kita sebelum dunia ada. Tetap konsisten sampai dengan hari ini. Jadi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dan oleh karena kasih dari Tuhan Yesus yang sudah memperdamaikan dirinya dengan kita, Dia, Tuhan Yesus menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Hebat enggak? Ya. Jadi jangan pernah terintimidasi oleh apapun yang pernah kita salah kita lakukan. Karena begitu kita datang kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Maka itu Tuhan ngomong, penghakiman adalah hakku. Karena apa? Cara Tuhan memandang beda dengan cara manusia memandang. Beda. Ya, ayat yang kelima. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendak Dia. Berbahagialah kalau kita sudah masuk di dalam itu untuk, nah ini tujuannya nih. Ya, Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya, ya. Ayat yang ke-6 untuk tujuannya untuk memuji, memuliakan anugerahnya. Tujuannya. Ya, dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam Putra yang terkasih. Tujuannya ya, agar kita hidup ya yang sudah tadi diperdamaikan. Tujuannya adalah untuk memuji kemuliaan anugerahnya. Tugas kita hanya itu.
untuk memuji kemuliaan anugerahnya. Hanya itu. Tapi agar itu berkenan kepada Tuhan, nah ini bagaimana sikap kita. Bapak dan Ibu seringkali kita ngomong kita diselamatkan, pasti diselamatkan. Sampai kapanpun keselamatan kita, itu benar. Tapi kalau kita seenaknya, tanda tanya besar. Ya, oke. Ayat yang ke-7. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim yang telah Dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan. Dia telah menyingkapkan rahasia kehendaknya sesuai dengan perkenanan yang telah Dia rencanakan dalam Kristus. Nah, 10 nih. Sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Ya, di dalam Kristus kita juga telah ditentukan, untuk mendapatkan warisan sesuai dengan rencana Elohim yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendaknya. Tadi di ayat 3 dikatakan bahwasanya Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Saat ini kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan segala sesuatunya dengan benar, kita hidup sesuai dengan firman, itu menjadikan apa yang seharusnya kita terima yang sudah dipersiapkan di surga itu menjadi jasmani. Jadi kita menarik apa yang sudah dipersiapkan di surga, yang sudah disiapkan, yang sudah tadi dikatakan Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani, ya, di dalam surga. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwasanya itulah yang akan kita tarik menuju jasmani. Maka itu dikatakan oleh karena begitu besar kasih Elohim, maka Dia mengutus putranya yang tunggal. Nah, satu ayat yang di Yohanes 10 ayat yang ke-10b, pencuri datang untuk mencuri, tapi aku datang untuk memberikan hidup. Siapa yang hafal? Ya, aku datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Itu jawaban dari Roma 3 ini tadi. Dari Efesus 1 ayat 3. Karena sudah disiapkan semuanya. Secara rohani itu sudah. Di surga itu semuanya sudah ada untuk kita, semuanya sudah ada. Ada ayat yang di Yohanes 10 ayat 10b. Maka itu dipastikan semuanya pasti kelimpahan. Karena semuanya segala berkat rohani sudah disiapkan untuk kita. Tapi gimana yang menarik rohani itu menjadi jasmani? Inilah yang menjadi perjuangan kita. Ya, inilah yang menjadi kita harus terus. Ya, ibadah kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, maka dari itu Tuhan yang lebih tahu hati kita. Ya, yuk next, Om Andreas, yuk next. Ini tadi kita sekarang sudah dilayakan. Next lagi. Slide-nya enggak banyak slide-nya, tenang aja. Nah, itu di dalam perjanjian lama jelas ya di situ ya. Saya memang pakai dengan gambar. Ini pointernya enggak ada ya Om Andreas? Pointernya enggak ada ya? Enggak usah deh. Udah, itu saya sengaja itu perjanjian lama waktu Kain sama Habel yang tadi disebutkan. Nah, sampai dengan di zamannya Nuh ya. Bapak Yahweh pernah mengirim ini semua nih, ini untuk menghukum orang-orang pada saat itu ya. Hanya tinggal keluarganya Nuh yang ada di situ.
Tapi dikatakan firman Tuhan mengatakan Yahweh menyesal. Kemudian memulihkan semuanya dari keturunan Nuh. Tapi manusia bukannya bertobat, terus semakin hari semakin jahat sampai dengan akhirnya perjanjian baru. Ini supaya reminder apa perasaan Bapak dan Ibu saat melihat bayi lahir di situ. Selama ini hanya kita membaca, sekilas membaca, kita tidak pernah membayangkan kurang lebihnya seperti itu. Kalau kita sekarang aja menjenguk baby dalam kondisi misalnya prihatin, kita sudah tersentuh. Tapi bagaimana kalau kita melihat seperti itu? Hah? Bareng camas sapi, keledai, domba, seperti itu. Ini Tuhan kita loh. Untuk siapa? Untuk kita loh. Ini loh cara Tuhan memperdamaikan dirinya dengan kita loh. Cara Tuhan menebus hukum Taurat ini loh. Lahirnya seperti itu loh. Jauh dari yang disebut layak. Ya. Supaya apa? Supaya kita layak. Kita aja seburuk-buruknya kita nggak seperti itu loh. Ya kan? Supaya kita layak. Tuhan memulai segala sesuatunya dengan tidak layak. Ya. Nih. Anak saya ngiris buah, kena kesoret katanya penuh dengan lukisan pisau. Itu akhirnya udah nyeri loh. Ya enggak? Hah? Kita babras misalnya turun dari pohon jatuh ke babras saja udah nyeri kan. Kita jatuh dari sepeda atau apa udah nyeri kan. Nih. Bayangin. Di cabik ini berapa? Masing-masing 3, ininya berapa? 3 kali 7. 7 ini, terus masing-masing 3. Tulang-tulang kan itu, tulang-tulang binatang. Yang diiniin, cas, nancep, cus. Darahnya tersobek. Ini tidak layak untuk supaya kita layak. Luar biasa. Cara Tuhan memperdamaikan dirinya. Dia yang mencintai hukum. Ya. Karena segala ketetapan dari Tuhan dan dia tidak mungkin istilahnya apa? Menyalahi aturannya sendiri. Anaknya yang tunggal, cara menebusnya seperti ini. Dijalankan seperti seharusnya. Sungguh tidak layak. Sekarang kita ngerti kan betapa berharganya hidup kita di hadapan Elohim. Ya. Betapa Tuhan Yesus sangat menghargai hidup kita sampai seperti ini. Masihkah kita mau mempermainkan tubuh dan darah Tuhan? Masihkah kita mau kembali ke kubangan? Kita sudah sepenuhnya dilayakkan. Ya, untuk bersama-sama. Kemudian pada saat Tuhan Yesus bangkit, kemudian kembali ke surga. Adakah Tuhan membiarkan kita sendiri? Enggak. Tuhan tahu loh, kita ini rentan. Tuhan tahu loh tubuh jasmani kita seringkali lemah. Akhirnya apa? Diutuslah Roh Kudus. Di situ disebutkan apa? Roh penolong. Jadi kita jangan menganggap kita selalu ngomong kita tidak bisa. Ada roh yang selalu siap menolong kita. Dan dipastikan kita pasti bisa. Kalau mengandalkan roh penolong. Tapi kalau kita berusaha sesuai dengan daging kita, pasti kita akan jatuh. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah mau menyia-nyiakan. Ya apa yang sudah dilakukannya, itu menjadi sia-sia. Maka itu roh penolong diturunkan untuk kita. Hari-hari ini adalah zaman Roh Kudus. Kasih karunia terus tercurah begitu luar biasa.
Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, supaya hanya satu nubuatan yang belum terjadi seperti ini. Mau enggak? Marilah masuk dalam perjamuan kudus. Perkawinan anak domba. Ayo, saat-saat ini kita mempersiapkan diri untuk menuju ini. Bersama dengan Tuhan Yesus memerintah. Ya, ini yang kita harus persiapkan. Sambil menarik tadi yang rohani menjadi jasmani. Untuk selama hidup kita di dunia ini. Ya, ayo. Yuk next. Om Andreas, kita sekarang udah layak. Jadi jangan mengintimidasi diri sendiri. Jangan mau diintimidasi juga. Ya. Orang yang telah menerima kemurahan Elohim adalah orang yang menyadari bahwa kita telah diselamatkan, dilahirkan kembali dan hidup baru oleh Roh Kudus serta dibenarkan oleh anugerah. Kita akan menjadi pewaris sesuai dengan pengharapan hidup yang kekal. Ya, jadi ingat, orang yang telah menerima itu kita sudah sadar bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dilahirkan kembali dan kita sudah dibenarkan oleh anugerah. Jangan mau tertipu dengan masa lalu. Kita akan memandang ke depan seperti Tuhan memandang, yaitu pengharapan hidup yang kekal. Ya. Demikian, jadi firman Tuhan mengatakan unmerited favor adalah kita sudah dilayakkan. Dan menyadarkan kepada kita dulu kita tidak layak. Nah sekarang kita harusnya melihat ke depan. Sekali lagi saya peragakan, kalau kita melihat ke depan pasti kita maju. Betul? Tapi kalau kita melihat ke sana, selangkah kita ke sana bisa maju enggak? Enggak. Malah ini misalnya ini, seharusnya maju kita aman selamat, karena saya lihat ke belakang kejelowok lah. Tapi tidak saya peragakan, nanti saya jatuh. Kejelowok saya, ya. Maka dari itu ayo kita terus bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus kita hebat enggak? Hebat ya. Tuhan Yesus hebat enggak? Kok enggak semangat sih? Tuhan Yesus kita hebat. Biarlah Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Dan kita semakin kecil. Oke? Biarlah Tuhan sendiri yang kita muliakan. Amin. Yuk kembali lagi, yuk kita akan menghadapi untuk perjamuan. Tapi kita satu dalam doa yuk. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan Bapa, kami telinga kami sudah mendengar semuanya Tuhan, kami percaya itu adalah isi hati-Mu di mana hidup kami boleh masuk di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami, Engkau tahu benar apa yang kami butuhkan dan jadilah kehendak-Mu Tuhan sebagaimana yang di surga terjadi di bumi. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ketidakan layakan kita bisa layak karena kemurahan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita sudah terima, menjadi berkat buat kita semua. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Inilah salah satu untuk kita layak di hadapan Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Untuk merespon firman Tuhan, dan kita akan melakukan perjamuan asa yang kudus, kita angkat pujian. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus,
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah yang bertugas untuk perjamuan Asar Kudus beserta gembala. Saya undang untuk maju ke depan. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Salibmu, salibmu, kemenanganku, kemenanganku. Bilurmu, bilurmu, kesembuhanku, kesembuhanku. Salibmu, oh Yesus, salibmu, kemenanganku, kemenanganku. Dan bilurmu ada kesembuhan kami, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima perjamuan Asa yang Kudus melalui tubuh dan darah, saya undang untuk bangkit berdiri menjadi lambang kita. Tubuh menjadi roti, darah menjadi anggur yang akan kita melakukan perjamuan Asa yang Kudus pada pagi hari ini. Hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya minta musik dengan lembut. Om Marcel nyanyikan dengan setengah suara. Solo pujian ini kita renungkan di hadapan kita dan tubuh dan jiwa. Kita renungkan
kita ini menerima anugerah yang sebetulnya sangat tidak layak di buat setiap atas kita. pujian, Tetapi ketika dari dalam lubuk hatiku melakukan sehingga kami ku sujud setiap dan kita dilayakan berterima 2 kali lipat. kasih. Anugerah itu melayakan kita 2 kali lipat Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. ditinggikan di atas pujian, Setiap kita dari dalam lubuk hatiku tidak mungkin tidak menerima berkat, sujud dan berterima tidak mungkin tidak menerima sukacita, tidak mungkin tidak menerima keharmonisan, tidak mungkin tidak menerima kebahagiaan, tidak mungkin tidak menerima sukacita, tidak mungkin tidak menerima kesehatan, tidak mungkin tidak menerima kesembuhan, tidak mungkin tidak menerima keuntungan dan keberhasilan. Setiap kita berhak sembuhanku karena kita dilayakkan. Salibmu, kemenanganku. Ambil waktu, setiap kita ambil waktu masing-masing pribadi lepas pribadi mengucap syukur, berdoa dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Setiap kita, Tuhan, mari kita berdoa. amin. Ambil waktu, Ditinggikan kasihnya luar di biasa. atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, Roh Kudus berkata sangat jelas, ada di antara kita yang hati dan pikirannya belum selaras dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun datang kepada Tuhan. Juga ada di antara kita yang mulutnya, lidah bibirnya masih digunakan bercabang lidah. Datang kepada Tuhan dan bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Ada juga di antara kita yang langkah-langkah kakinya kadangkala masih melangkahkan kepada hal-hal yang tidak Tuhan kenan. Mohon datang kepada Tuhan, mohon ampun. Hari ini firman-Nya sangat luar biasa. Setiap kita dilayakan itu 2 kali lipat. Yang sebetulnya setiap kita tidak layak. Tuhan katakan jangan lakukan yang sia-sia. Kalau engkau diberkati Tuhan, jangan lakukan yang sia-sia. Kalau engkau melakukan yang sia-sia, maka berkat itu
Tuhan sangat sedih. Dia menangis. Gunakan berkat yang kau terima untuk kemuliaan-Ku, Tuhan berkata. Untuk keagungan-Ku, untuk kejayaanku, Tuhan berkata. Sinohonea masan, ane sinohona sone masan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah tubuh-Mu ini Tuhan. Taruh tubuh Tuhan di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini, yang dihancurkan, yang dicapik-capik ini melayakan kita bersatu dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Ingat, begitu kita bersatu dengan tubuh Tuhan, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Sang Pencipta. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Muliakan Tuhan. Saya sebagai gembala, saya mengimani sejak Tuhan mengenaki saya jadi gembala. Saya mengimani yang kita makan ini bukan hosti. Tapi saya melihat dengan mata iman ini dagingnya Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga anggur ini. Saya mengajak kita melihat ini bukan anggur. Tetapi ini darahnya Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah darah ini yang memperbarui setiap hidup kita? Diperbarui untuk diberkatin. Diperbarui untuk beruntung. Diperbarui untuk sehat. Diperbarui untuk bahagia. Diperbarui untuk sukses. Diperbarui untuk senantiasa harmonis. Diperbarui untuk senantiasa untuk berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Bukankah ucapan syukur ini adalah bersekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Sekali lagi katakan untuk merespon perjamuan yang kudus. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di atas puji. Inilah Tuhan, dari dalam lubuk hati kami berterima kasih atas kemurahan-Mu. Kami sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
dari dalam lubuk dari dalam lubuk dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Tuhan menggerakkan saya. Saya mau ngajak kita sepakat berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan Pak Suryanto, istrinya Cik Mimi, dan juga Elizabeth, keponakan daripada Cik Susan, atau siapapun yang sakit ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat 3 nama ini dulu. Nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja. Kita sepakat. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu itu sudah menutup bungkus setiap kami, membentengin kami, memberkati kami dan mengurapi kami. Kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Amin. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Cik Mimi yang dalam masa pemulihan, yang setelah operasi kakinya Bapak, dan kemudian Tuhan Pak Suryanto yang akan mau menjalani operasi jantung Bapak. Dan juga Tuhan, kami meminta kuasa-Mu yang besar. Engkau pakai dokter-dokter ini secara dahsyat dan ajaib. Dengan hikmat-Mu, dengan marifat-Mu, dengan pewahyuan-pewahyuan daripada surgawi, sehingga mengerjakannya dengan akurat Tuhan. Demi nama Yesus, jadi. Kesembuhan-Mu terjadi, Bapak. Terjadi. Untuk Ada kuasa-Mu Tuhan. suami istri ini, Kau pegang hidup kau yang Surya. karena sakit, Kau pegang secara hidup jasmani, Elizabeth Tuhan. karena Kau pegang kekeletoran kami semua ya sebagai manusia, Engkau Ada menganugerahkan mujizat kami yang sejati. kesembuhan yang sempurna. Kami angkat juga Tuhan Elizabeth Tuhan, yang terduga sakit penyakit badan yang berawal bukan daripada jasmani, tapi karena kuasa-kuasa yang bertentangan dengan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu Yesus. Bentengi kami dengan malaikat-Mu Tuhan, urapi dengan urapan-Mu Roh Kudus. Juga semua yang Kau percaya kepada kami masing-masing Tuhan, rumah, mobil, harta benda, pekerjaan, pelayanan Tuhan, yang bergerak tidak bergerak Tuhan, semua tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Bentengi dengan malaikat, urapi dengan urapan-Mu Roh Kudus. Kami ingin melihat Dan setiap kami kami ingin mendengar kabar yang disertai baik dengan yang kami malaikat doakan pada kesempatan pagi hari. yang dahsyat dan ajaib. Thanks to Lord. Iman kami berdoa. Dan kami kepada tahu semua Tuhan. malaikat Tuhan yang akan mengalahkan kuasa yang tidak Tuhan kenal dalam kehidupan Elizabeth, yang terduga sehingga Elizabeth sembuh total mustahil pun terjadi. ketika nanti berangkat ke China Tuhan, diperiksa Yang semuanya sudah clear, hidupku yang bukan semuanya sudah sehat dan baik-baik saja, pembuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. mujizat terjadi. Demi nama Yesus. Jadi. Tidak ada mantra apapun yang mempan terhadap
terhadap orang bersungguh hati kepada Engkau Bapa. Tidak ada kuasa apapun yang dapat dikalahkan Tuhan. Demi nama Yesus. Mujizat Jadi. terjadi. Jadi. Terima kasih Tuhan. Ayo, saya undang siapa yang punya kelemahan tubuh, yuk silakan. Susan. Mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Pulihkan hatinya Bapak. Aku percaya Tuhanku Segala dahsyat, sesuatunya Bapak. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya Yesus. Bapak, untuk koleksi Aku sudah bertahun-tahun percaya anakmu ini ada memohon Bapak. mujizat. Aku percaya Tubuh dan darah Tuhanku akan melakukan dahsyat, satu mujizat yang dahsyat. perbuatan ajaib Tidak perlu telah dikerjakannya. bergantung kepada obat selama Aku percaya akan berangsur-angsur ada mujizat. akan berangsur-angsur. Aku percaya Demi nama Yesus, ada Kau mujizat. lakukan yang sempurna Bapak. Aku percaya Demi nama Yesus, Tuhanku darah Yesus sanggup menyembuhkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kau yang melakukannya. Aku percaya Kau dimuliakan, kau diagungkan. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Thanks to Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat bagi Engkau, Bapak. Keagungan dan kejayaan bagi Engkau, ya Bapak. Engkau yang memberkati dan menguatkan kami semua. Namamu jaya. Maka jayalah selama Engkau, selama-lamanya Engkau Tuhan Yesus Kristus kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terpujilah namamu Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya dengan doa-doa kita, dengan tema
yang sudah diberikan, firman Tuhan yang sudah diberikan, ada double portion. Yang belum habis nih Desember kan tema YHS. 1 bulan lagi double portion, kita akan menerima kelayakan yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat yang akan kita terima untuk gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita semua merasa sukacita. Kalau kita merasa sukacita akan firman Tuhan, akan ibadah kita lambaikan tangan kita untuk Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, kita akan mendengarkan warta digital. Yes. Shalom, selamat datang di YHS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa, siapkan persembahan yang akan kita berikan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami sudah mendengarkan akan firman itu. Biarlah ketidaklayakan kami dapat layak oleh akan kasih anugerah-Mu. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman itu menjadi kekuatan yang baru untuk kami. Biarlah perjamuan asa yang kudus juga melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima, menjadi kekuatan yang baru untuk kami menjalankan hidup kami sehari-hari ke depannya Bapa. Kami juga sudah mendoakan orang-orang di sekeliling kami, saudara kami, orang terdekat kami. Biarlah mujizat Tuhan adalah Yesus yang pembuat mujizat sejati ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan. Kau sucikan persembahan kami, Kau balas berlipat kali ganda apa yang kami berikan dengan menurut kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan kami. Kau sucikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, ada di sebelah kiri saya. Ada 2 persembahan yang akan kita berikan. Sambil memberikan persembahan, ya kita sama-sama juga ikut family blessing di dalam ibadah online setiap hari Rabu. Untuk jadwal akan dilihat di grup. Yang sudah memberikan persembahan, saya datang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dan menerima berkat dari Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tetap
hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang sekali lagi karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yuk, sebelum doa berkat, kita arahkan anak kekasih kita ini. Tuhan hanya yang akan melakukan satu pertandingan Tuhan di Kota Bogor Bapak, Provinsi Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan, kekuatan, kelincahan Tuhan, kelemasan tubuhnya Tuhan, kelenturan tubuhnya Bapak. Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini saatnya Tuhan, karena anak ini adalah benih ilahi Tuhan, menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mungkin secara Tuhan dalam prestasi kehidupannya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa Bapak. Demi nama Yesus kami berdoa, Engkau memberkati dia Tuhan dengan damai sejahtera. Engkau limpahkan apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan dia Tuhan, dalam pendidikannya dan bertumbuh menjadi seorang remaja, gadis Tuhan dan dewasa Bapak. Engkau memberkati senantiasa, bahkan sampai nanti dia menjadi seorang nenek Bapak. Engkau memberkati dengan dahsyat dan ajaib. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita dan kedalamnya. Terimalah berkat Bapa surgawi di dalam cintanya Yesus Kristus. Tuhan itu memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan, katakan amin.